Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan 14 Bang ya. 14 Unit 3 Ribu Bujang, Kabupaten Tebu Jambi. Ini masih masuk kawasan eks transmigrasi. Nah, ini saya sedang bersama Mang siapa sih? Saya ketemu terus tapi nggak tahu namanya. Aang Muhammad Hakim. Jadi biasanya panggilannya apa nih? Mamang. Mamang Batagor gitu ya. Mamang Batagor. Oke, ya ini satu sosok yang saya pikir sih cukup menginspirasi karena konten saya memang banyak juga selain transmigrasi itu juga para perantau, kemudian juga usaha rumahan gitu, usaha apapun yang saya pikir itu bisa menginspirasi, kita akan coba angkat gitu. Nah, kita kenalan dulu nih sama Mamang. Saya manggil Mamang Batagor aja kayaknya ya. Mamang, iya. Biar mudah. Mamang Batagor karena usahanya jualan Batagor. Iya. Oke, jadi dulu dari mana nih, Mang? Kalau saya emang dari Bandung. Dari Bandung ya. Karena berhubung keadaan ekonomi. Bandungnya mana nih Bandungnya? Bandung saya di daerah Nagreg, Cicalengka. Oh, di sana pula ya. Ya. Oke, terus intinya di sana perekonomian barangkali agak sulit. Ya, itulah seperti itu. Terus? Jadi karena makin sini kebutuhan makin bertambah, anak makin besar. Akhirnya saya pilih, niat saya hijrah ke sini. Oke, dapat informasi dari mana dulu kok ke Ribu Bujang nih? Dari kawan saya. Ada yang ngasih tahu ya? Iya. Udah kawan saya udah duluan ke sini. Jual Batagor juga? Jadi saya ngikut ke sini, saya pun ngebos, bukan punya saya sendiri waktu itu 3 tahun. Oh gitu, jadi ikut bos lah ya? Iya, Oke. setor sama bos itu. Itu selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Oke. Jadi waktu itu sendiri atau sudah sama keluarga nih? Masih sendiri. Oh, masih sendiri, jadi keluarga tinggal di Bandung ya? Oke, 3 tahun. Nah, terus gimana ceritanya bisa memutuskan untuk akhirnya buka sendiri nih? Nah, udah 3 tahun kemudian saya berpikir kalau saya masih ngebos, masih punya orang, jadi ya mungkin karena penghasilan pun ya terbatas ya? Ya terbatas, kurang. Akhirnya ya saya misah jadi punya sendiri gitu. Oke. Nah, artinya kalau udah berani misah buka sendiri itu berarti waktu itu sudah bisa melihat peluang bahwa Batagor di sini katakanlah laku waktu itu gitu ya, atau gimana? Ya alhamdulillah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya yang jelas waktu itu tiap unit itu isi, Mas. Isi gimana maksudnya? Batagor tuh ada di mana-mana waktu itu. Gitu Teman ya? kami pun ada 15. Oh, banyak ya? Satu bos itu? Iya, cuman jadi kami pun terlalu sempit kalau masih jualan di sini, sementara bos masih di sini kan nggak enak. Oh iya. Sebenarnya saya pernah di Jambi di daerah Sengeti itu 1 bulan buka di sana. Iya. Ternyata di sana pun nggak berjalan juga. Akhirnya balik lagi ke sini. Nah, buka di sini ya sampai sekarang. Oke. Ini udah berapa tahun nih? Saya dari 2007. 2007, lama juga ya. Iya. Oke. Nah, waktu itu langsung keliling juga atau gimana? Keliling, dorong gerobak masih di. Waktu itu pakai gerobak ya? Dari unit 2 sampai unit 3, unit 7, unit 6 kemana-mana bisa keliling, dorong gerobak. Oke, gerobak teman-teman. Padahal jauh nih, satu unit aja luas di sini. Oke, jadi akhirnya gimana ceritanya nih keluarga bisa ke sini semua? Ya, setelah saya buka kurang lebih 1 tahun buka sendiri, saya merasa kurang nyaman juga karena masih jauh dari keluarga, dari anak-anak. Dikala saya dengar anak sakit atau gimana, jadi karena kita pun jauh, kepikiran ya? Jadi kepikiran terus. Akhirnya saya memutuskan anak dan keluarga saya ikut ke sini sehingga bisa kumpul lah, ibaratnya ada sama-sama makan, nggak ada ya sama-sama ditahan lah ibaratnya. Oke. Nah, kalau kayak kami orang Jawa mangan ramangan penting kumpul gitu ya. Oke, tapi ini kumpulnya bukan kita balik ke sana, justru yang sana dibawa ke sini. Oke. Dibawa merantau semua. Jadi lebih tenang ya. Mau sakit mau apa kita langsung tahu, langsung bisa berbuat sesuatu. Oke, betul juga. Nah, waktu itu terus bisa langsung ngontrak di rumah ini atau gimana? Oh, ini ketiga kalinya.
Pertama gitu. di depan jalan 15, Mm-mm. terus pindah lagi ke atasnya ya, terus terakhir di sini. Oke, di sini udah berapa lama? Nah di sini kurang lebih 3 tahun sih. Oke, 3 tahun ya. Ya, jadi teman-teman, ini Mamang Batagor ini kalau sekarang sih keliling pakai sepeda motor ya. Itu gerobaknya. Oke, terus yang ini, yang gerobak yang ini? Oh ini mangkal di sini di depan di simpang. Oh, untuk mangkal di Iya. simpang situ ya. Ini dekat simpang, teman-teman. Iya. Kalau dari simpang di Jalan 14 ini cuma berapa meter ini ya? Cuma rumah nomor 4 atau 5 gitu ya. Dari simpang. Cuma sekitar 100-an meter kali Bang ya. Iya ya. Oke, gitu. Jadi kalau yang di simpang yang jualan, Ah istri saya. oh istri, terus mamanya keliling ya. Oke. Nah, ini keliling mamang. Ini kayaknya juga nggak main-main ini. Dari pagi sampai malam ya. Jam berapa? Dari Jam berapa? jam 9 pagi itu udah berangkat. Mm, Kalau anak sekolah masuk, ya jualan pagi di sekolahan dulu. mm, mm, mm. Nah, terus pulang jam 11, berangkat lagi. Nah, sampai jam 10 malam kadang. Oke, ya. Kalau kalau siang tuh biasanya di depan pondok pesantren dekat warung saya, ya kan. Terus nanti pindah sore ke depan terminal. Iya. Depan terminal 2000 Bujang sampai malam ya. Iya. Oke. Waduh, itu belanjanya kapan ini? Nah, belanjanya ya biasanya kalau saya belanja tuh sekitar jam 2 sore. Oh, gitu. Langsung dibawa pakai ini gerobaknya ya, keranjangnya. Enggak, orang rumah yang belanja. Oh, orang rumah yang belanja. Oh, kirain langsung nih. Orang rumah belanja langsung dibikin ya buat besok. Ya, jadi satu hari kerjanya bisa dibilang ya sekitar 12 jam ya. Iya. Dari jam 9 sampai jam 10 malam ya, 12-13 jam. Oke, terus ini anak ada berapa ini anak? Alhamdulillah anak saya 4 Hmm, dan 4-4-nya pun ya pada sekolah semua. ya, mulai dari yang tadi yang paling gede, itu Iya. yang paling gede itu ya. Iya ya. Itu udah kuliah di Unja, Bang, ya. Iya, dia kuliah di Unja ya. Iya, ngambil jurusan apa? Dia pendidikan matematik. Oh, dahsyat ini. Nggak sembarangan biasanya kalau yang jurusan-jurusan kayak gitu tuh. Alhamdulillah anak saya tuh ya jadi bisanya ikut di sana itu karena ya dari jalur prestasi. Jalur ibaratnya. prestasi ya. Oke, udah semester berapa sekarang? Sekarang udah semester 6. Udah semester 6 ya. Ya. Nah, katanya belum pernah nengok di kos-kosannya sana, belum pernah gitu. Oh iya. Saya dari semenjak anak saya dari mulai berangkat dari sini ke Jambi mau kuliah tuh dulu tuh sampai sekarang belum pernah saya ke sana dan nggak tahu di sana seperti apa. Oke. Istri saya pun nggak tahu. Iya, iya, tapi anaknya betul-betul mandiri ya. Nah, anaknya emang betul-betul mandiri. Oke. Ya, kenapa? Kenapa nggak sesekali nengok ke sana? Ya itulah karena pertama mungkin karena waktunya itu saya habis buat sehari-hari itulah Mas. Iya, 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 iya. Nah lagian juga saya percayalah sama anak. Iya. Nah biarlah mereka berjuang dengan prestasi dia sendiri sementara saya ya menyiapkan ibaratnya kebutuhannya lah. Oke, oke, oke. Cewek ya. Ya. Oke, Iya, itu yang nomor satu. Ya otomatis ya namanya di perguruan tinggi ya tetap biayanya lumayan Bang ya. ya lumayan. Makanya masuk. Lumayan. Nah, sementara ini nggak cuma satu yang dibiayai, nggak cuma yang Ya. kuliah aja. Yang nomor 2 Yang nomor 2 sekarang STM kelas 2 SMK kelas 2 SMK kelas 2. 3 sekarang. Kelas 3 ya, cowok. Cowok. Oh, cowok ya. Oke, ini SMK ya lumayan juga. Ya lumayan lah. Oke. Dan karena 4 jadi yang nomor 3 Nomor 3 SMP kelas 3. SMP kelas 3. Jadi semester 6 kuliah, kelas 3 SMK, terus kelas 3 SMP paling kecil Ini masuk SD. masuk SD. Wah, lengkap sudah nih. SD, SMP, SMK, perguruan tinggi. Nah, itu kan nggak sedikit tuh biaya untuk 4 anak ini, apalagi nanti sebentar lagi udah di tingkat yang lebih atas lagi. Ya, udah mau Jadi- juga bentar lagi. Dari jualan keliling kayak gini itu bisa Bang ya mencukupi itu. Ya alhamdulillah Mas. Cukup nggak cukup ya dicukup-cukupi lah gimana caranya supaya kita di sisi lain kita
pengen anak itu bisa sekolah. Nah, dengan keadaan saya keterbatasan seperti ini, masalah penghasilan ya ekonomi. Nah, jadi sekuat tenaga, semampu saya, sekuat mungkin. Nah, gimana caranya? Itulah. Oke, yang penting pokoknya Ah, anak harus selesai lah ya Iya. sekolah. Oke, gimana pun caranya, banting tulang dari jam Iya. 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kayaknya alhamdulillahnya anak ini ya nggak dalam tanda kutip rewel nakal gitu nggak ya? Nggak alhamdulillah. macam-macam ya? Alhamdulillah anak saya enggak. Ibaratnya anak saya tuh mau siang mau malam kalau enggak ke sekolah itu kumpul semua di rumah. Nah, nggak kayak anak-anak seusianya keluyuran kemana-mana nggak ya? Enggak pernah, saya enggak pernah kehilangan anak saya satu malam pun dari rumah. Oh gitu ya. Jadi apa kalau yang Mamang tekankan ke anak-anak kaitannya sama barangkali sekolahnya, pendidikannya, apa yang Mamang sampaikan ke mereka nih? Kalau saya menyampaikan sama anak saya itu semua, kalau bisa anak itu harus lebih sukses segalanya dari orang tua. Oke. Karena yang saya rasakan sekarang berjuang demi anak tuh belum tentu anak saya kuat kalau misalkan bernasib seperti saya. Makanya saya tekankan sama anak, biar kejarlah cita-citamu dengan prestasi kamu. Dan saya nggak menuntut sama anak saya harus jadi apa, harus jadi apa. Yang penting kewajiban kita itu ya, termasuk anak saya itulah mencari ilmu. Dan seharusnya kayak gitu. Saya sangat setuju itu gitu ya. Jadi kita nggak usah tuntut dia harus jadi apa. Pokoknya Iya. biarlah dia berjuang dengan caranya sendiri. Iya. Yang jelas harapannya bisa lebih baik, lebih sukses dari orang tuanya. Betul juga sih, saya juga merasakan itu sih Bang. Jadi saya kadang mikir anakku kuat gak sih ya kalau meneruskan kayak saya misalnya jualan bakso yang kelihatannya sepele tapi capek betul, ini kira-kira bisa nggak ya, dia kuat nggak gitu. Jadi ya dalam apa ya, bahasa yang umumnya barangkali nggak ingin anak kita itu sesusah kita gitu Iya. ya. Jadi saya cuman punya pikiran satu, dengan ilmu segala-galanya bisa didapatkan. Itulah. Oke. Biarlah orang tua capek-capek, yang penting besok anak tuh lebih mudah lah gitu ya. Gitu. Oke. Terus ini berapa kontrak ini Bang rumah? Oh, ini saya kontraknya tuh saya nggak kuat bayar tahunan Mas. Jadi bulanan. Oh bulanan pula ya? 1 bulan 300.000. 1 bulan 300.000. Waduh, udah biayai anak sekolah 4, terus tambah biaya ngontrak 300.000 per bulan ya. Iya. Oke. Jadi ini satu rumah. Dulu rumah kosong atau gimana ini Bang? Ini rumahnya tuh udah lama nggak dipakai. Kosong gitu ya? Bisa dibilang rumah tua. Iya. Bahkan orang-orang tuh nggak mau tinggal di sini. Ya, yang punyanya pun ya nggak mau karena gimana lah katanya. Agak serem mungkin ya. Nah, gitu karena udah lama rumah tua nggak diisi gitu. Kalau nggak di situ orang udah ini dulu serem kayaknya gitu. Kalau saya karena terpaksa dengan keadaan Tapi udah nyaman lah ya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oke, jadi ini nanti bentar lagi jam 9 berangkat Iya. ke depan pondok pesantren dekat saya. Dan itu nanti seperti biasa terus pindah ke terminal sampai malam gitu terus ya. Terus ada nggak sih mungkin apa ya, dari anak-anak itu yang ngomentari katakanlah profesi Mamang ini, itu ada nggak sih komentar mereka seperti apa? Kalau anak saya tuh nggak ada komentar apa-apa. Yang jelas anak saya tuh sangat menghargai, sangat menerima dengan perjuangan saya seperti ini. Nggak ada gengsi-gengsian punya bapak cuman jualan ya batagor keliling, itu pun dagang keliling kecil-kecilan. Iya. Tapi anak saya bangga punya bapak seperti saya ini gitu lah. Ini berarti saya pikir pendidikan untuk anak dalam hal ini sukses itu kalau menurut saya. Karena saya beberapa kali menemui Mang seorang yang misalnya kerja itu anaknya malu gitu. Tolong jangan, saya malu sama anaknya. Soalnya anak saya tuh jadi ini nih, jadi perawat gitu. Nanti kalau dia ngelihat videonya malu nih, orang tuanya kok kerja kayak gini gitu. Kalau ini anak-anak Mama nggak gitu ya? Enggak, bahkan anak saya tuh sekarang dia ikut lewat online juga Mas.
Oh gitu, bantuin gitu lewat online gitu malah ya. Dia kan sekarang liburan. Iya ya, bantuin. Ya, online itu Mas, nganter sana sini ya dia sendiri. Oh gitu. Nah ini dia yang bener nih. Bahkan dia waktu SMA pun yang besar itu dia tiap hari bawa batagor, kadang ya 20 bungkus, kadang 50 bungkus. Teman-temannya yang pesan, dia tuh biasa. Oke, jadi nggak ada lah ya gengsi-gengsi malu karena orang tuanya pekerjaan gini. Justru bangga karena dengan pekerjaan yang seolah-olah dalam tanda kutip Ya. mungkin disepelekan, ternyata bisa biayai anak-anak, biaya pendidikan anak itu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah lah. Mamang ada nggak sih semacam slogan gitu kaitannya dengan usaha atau mungkin ya cara hidup kita? Apa sih yang jadi slogan Mamang biar tetap semangat bekerja, usaha, meneruskan usaha ini gitu? Sebenarnya kalau saya ya istilahnya yang pertama ibaratnya nggak ada usaha lain lagi. Jadi saya tuh memperdalam masalah jualan ini aja. Kalau orang Jawa bilang ditelateni aja. Tapi yang tetap saya ini tetap berjuang gimana caranya supaya ya keluarga bisa tercukupi termasuk biaya sekolah itu. Oke, luar biasa. Yang penting semangat, yakin bahwa rezeki itu hanya Allah yang ngatur. Ya, kita pokoknya usaha aja lah gitu ya. Usaha, doa ya. Kata bahasa santri, manjada wajada. Wah, dahsyat. Siapa sungguh-sungguh dia akan dapatkan, kurang lebih gitu ya. Waduh, saya nggak begitu aneh nih. Tapi kalau setahu saya seperti itu kurang lebih ya. Oke, Mamang terima kasih sudah berkenan untuk kita bikin video yang mudah-mudahan ini cerita yang bisa menginspirasi buat kita semua. Oke, terima kasih Mas. Oh iya, makasih Mas. Ya teman-teman, itu tadi obrolan kita saya Mamang Batagor. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.